Undang-undang mana? Karena kita nggak paham itu masalah keuangan. Undang-undang mana? Ya artinya masalah keuangan kan bukan di kita. Bukan masalah uangnya saya tanya, landasan hukum. Ini kita mengikuti KMA tanggal 15 Januari. Ada unit di PHU sudah mengeksekusi uang di tanggal 10. Itu perbuatan itu salah atau tidak? KMA ada dua, Pak. KMA kota murni, ada KMA tambahan. Tanggal berapa? Yang KMA murni itu adalah KMA tanggal 15 November. Murni. 221. Berarti belum ada di situ tambahan kan? Belum ada. Di tanggal 10 itu sudah ada tambahan. Nah, saya nggak ngerti, Pak. Itu bukan bagian saya. Bukan masalah ngerti. Orang melakukan perbuatan seperti itu salah atau tidak? Menurut saksi? Nggak tahu. Nggak salah atau tidak? Bentar pimpinan. Ini nggak beres ini. Adanya pelunasan. Nggak, kita catat itu iya betul. Dasar daripada keputusan panja dan raker itu nilainya ada. Jadi uang jamaah haji berapa yang di tabungan itu dapat tambahan nilai manfaat berapa, pelunasannya berapa. Klaim Anda barusan yang menyebut kewenangan pengaturan kuota tambahan ada pada Menteri Agama sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan DPR, kami nilai sangat fatal. Ini melanggar undang-undang loh, Pak. Pertama, tanggal berapa panja melakukan raker keputusan? Panja haji diputuskan di raker di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Saya kasih ingat, tanggal 27 November. Yang di dalam keputusan itu, kuota haji kita 241.000. Dibagi menjadi reguler 221.720, haji khusus 19.280. Itu keputusannya di 27 November. Saya ikut alur pemikirannya saksi. Kapan diketahui dan masuk di e-hajj bahwa tambahan kuota 20.000 tercantum? Tanggal berapa? Bulan Januari, bulan akhir apa enggak awal Desember kali? 29 November. Ya, akhir. 27 kita putuskan, 29 sudah keluar di e-hajj tambahan 20.000. Tapi masih gelondongan. Mau gelondongan, mau tidak, pokoknya sudah keluar ya. Ya, keluar ya. Ya. Antara 27 ke 29 ini hanya 2 hari. Bahwa keputusan raker itu absah. Ada 20.000. Setuju? Oke. Setuju. Iya, bukan hanya mantu, ada dua. Ya, jangan manggut-manggut. Enggak, ditulis kok itu. Ya, ada keputusannya. Di statement aja, setuju apa enggak tadi? Ya, setuju Izin, ya. pimpinan. Ya. Saya lanjut dulu ya. Setelah keluar e-hajj di 29 November, pemerintah melakukan nego tentang penempatan 20.000 tambahan. Artinya pemerintah tidak mengikuti keputusan raker panja yang ditandatangani oleh menteri. Setelah keluar, maka di tanggal 15 Januari baru diterbitkan KMA nomor 130. Yang Bapak sebut-sebut tadi itu Bapak ikut KMA, benar? Ya, betul. 15 Januari. Sudah benar, Bapak mengikuti KMA. 15 Januari. 15 Januari. Maka setelah 15 Januari lah baru ada landasan hukum bagi saksi. Benar? Ya. Oke. Tahukah saksi pada tanggal 10 Januari pemerintah sudah meminta uang ke BPKH? Itu bukan bagian saya, Ketua. Enggak tahu. Bagaimana penilaian saudara, keputusannya di tanggal 15, tapi eksekusi sudah dilakukan di tanggal 10. Bagaimana penilaian saudara? Jadi dalam negeri itu hanya penyebaran kota aja.
Bukan, yang saya tanya bagaimana penilaian saudara? Ada ketentuan dan menjadi landasan hukum tanggal 15 Januari, sementara di sisi lain tanggal 10 sudah dieksekusi. Salah nggak? Salah nggak itu? Saya mengikuti Bapak ini. Iya. Bapak saksi ini saya ikuti. Kita ikut alurnya saksi lah. Saya nggak bantah-bantah. Saya ikut saksi bahwa saksi ini bekerja berdasarkan KMA. Yap. Padahal haji ini kan berdasarkan raker dan kepres. Oke, kita ikuti saja. Tanggal 15. Tapi sisi lain tanggal 10 Januari sudah dieksekusi minta uang ke BPKH. Kelakuan itu salah nggak? Saya tahunya hanya KMA kotanya. Enggak, yang saya tanya ini menurut saksi ini salah itu atau tidak? Masalah keuangan bukan di saya masalahnya. Kelakuannya, pekerjaan itu salah nggak? Landasan hukumnya tanggal 15. Tapi ada orang sudah meminta di tanggal 10. Itu salah. Landasan dia apa meminta itu tanggal 10? Undang-undang mungkin. Undang-undang Iya, mana? karena kita nggak paham itu masalah keuangan. Undang-undang mana? Ya artinya masalah keuangan kan bukan di kita. Bukan masalah uangnya saya Ya. tanya. Landasan hukum. Ini kita mengikuti KMA. Ya. Tanggal 15 Januari. Ya. Ada unit di PHU sudah mengeksekusi uang di tanggal 10. Itu perbuatan itu salah atau tidak? KMA ada dua, Pak. KMA kota murni, ada KMA tambahan. Tanggal berapa? Yang KMA murni itu adalah KMA tanggal 15 November. Murni. 221. Berarti belum ada di situ tambahan kan? Belum ada. Di tanggal 10 itu sudah ada tambahan. Nah, saya nggak ngerti, Pak. Itu bukan bagian saya. Bukan masalah ngerti. Orang melakukan perbuatan seperti itu salah atau tidak? Menurut saksi. Nggak tahu saya. Nggak salah atau tidak? Kita ikuti saja, ada KMA di November, ada KMA di 15 Januari. KMA di November itu belum ada tambahan. Ya. Hebat sekali nih KMA terbit, belum ada ketentuan, sudah melawan keputusan presiden. Luar biasa. Mana? Oke. No comment ya. Comment. Pertanyaan berikutnya. Ketika diputuskan 27 Januari, kuota 241.000 dibagi 221.720 reguler, 19.280 haji khusus. Salah satu keputusan di raker itu menyebutkan supaya jamaah tidak diberatkan, boleh cicil lunas. Masih ingat nggak? Ya. Ingat ya? Ya. 27 November. Setelah kita putuskan, kapan surat diedarkan oleh saksi kepada daerah-daerah untuk diminta pelunasan? Ya. Termasuk cicil. Tanggal berapa? Itu ada edarannya, Pak. Ya, tanggal berapa? Lupa saya, Pak. Tanggalnya. Kami minta surat itu. Siap. Tanggal berapa kira-kira? Jadi 27 November diputuskan, kita perintahkan pemerintah untuk menyampaikan ke jamaah segera melunasi, Cicil boleh cicil lunas. Itu tanggal berapa? Di bulan Desemberan lah, Pak. Desember. Iya. Surat itu masih 241.000 atau 213.000? Tidak menyebutkan kayaknya, Pak, seingat saya. Loh, siapa yang melunasi kalau tidak menyebutkan? Enggak, artinya kita menghimbau kepada jamaah yang masuk kota bisa mencicil. Siapa itu? Masuk kuota itu 241.000 atau 213.000? Data jamaah yang 221.000. Berarti sejak awal, sejak 27 November, pemerintah sudah melawan nih? Enggak, bukan. Karena kita juga membuat membuat cadangan. Jadi cadangan lunas, ada yang berhak melunas, ada yang cadangan. Cadangannya berapa? Kan Sekitar- memberitahu ke jamaah itu kan harus berdasarkan angka. Lunasi ya, sekian orang sampai di sini. Sifatnya himbauan, Pak.
Jadi nanti itu di daerah-daerah yang mensosialisasikan kepada jamaah yang masuk kota. Yang disosialisasikannya berapa? Nggak pakai angka? Pimpinan, ini setahu saya yang diedarkan disosialisasikan itu berdasarkan kepres, ya kan? Ini berarti kalau mereka ini tidak melawan kepres. Belum kepres, masih 27 November, kepres itu di Januari. Mereka sudah. Jadi mohon izin, ya. Jadi itu edaran itu tanggal 4 Desember kepada para kabid, ya. Isinya itu jamaah haji dapat melakukan kabid, ya. Isinya itu jamaah haji dapat melakukan pelunasan BPIH, ya, secara cicil atau bertahap melalui rekening masing-masing. Waktu pelunasan BPIH itu secara cicil sampai dengan waktu pelunasan dimulai. Ya, waktu pelunasan akan ditentukan di kemudian hari. Tidak menyebutkan jumlah, hanya menghimbau. Siapa yang akan melunasi? Ini yang ke amburadul itu. Kan data jamaah yang mau melunasi sudah ada di daerah masing-masing. Ya berapa orang? Ya. Siapa yang mau lunasi? Justru kan gini. Kalau melunasi semua, mau berangkat semua bagaimana? Yang masuk kota dan ada cadangan. Kuotanya berapa? 21.000 itu. Ada 21.000 ya? Oke, catat. Catat. Di November itu pemerintah sudah menyebutkan untuk melunasi kuotanya 213.000. Bentar pimpinan, ini nggak beres ini. Adanya pelunasan. Enggak, kita catat itu saja. iya betul. Dasar daripada keputusan panja dan raker itu nilainya ada. Jadi uang jamaah haji berapa yang di tabungan itu dapat tambahan nilai manfaat berapa, pelunasannya berapa. Ya. Itu angka 241.000 dikurangi 8%. Pak Wahid, makanya pertanyaan selanjutnya, berapa yang harus dilunasi oleh jamaah? Kan disuruh melunasi nih, boleh cicil, berapa? Jadi kan gini, jadi setelah muncul waktu pelunasan, otomatis jamaah kan sudah terinfokan melalui Kemenak maupun Kanwil. Berapa yang harus dilunasinya? Ya 93, sekian, ingat saya. Dari mana itu dapat angka itu? Dari keputusan. Keputusan mana? Keputusan Komisi 8 dan Kementerian Agama. Ya, catat. Bahwa mereka minta uangnya sesuai keputusan raker dan kepres. Raker, masih raker. Sementara di sisi lain jumlah kuotanya yang disuruh melunasi itu KMA. Padahal KMA-nya belum ada. KMA-nya kan di bulan ini nih, KMA-nya. Izin pimpinan. Sudah. Boleh. Oh, nyambung. Ya. Oke, ini ya lanjut, silakan. Ya. Membantu saya kan? Ya. Oke, silakan. Jadi ini yang bikin kita Komisi 8 nggak bisa tidur Sebentar, karena ada jeda, kita tambah dulu. Tambah berapa? 15 menit, 30 menit. Terima kasih pimpinan. Pak, bukan Samento. Yang kami hormati saksi Pak Saiful. Jadi saya tadi setelah Anda menyampaikan, saya langsung mencari list data undang-undangnya. Tadi disebutkan terkait klaim kewenangan pengaturan kuota tambahan ada pada Menteri Agama, di mana kami maknai bahwa kebijakan itu berakibat pada melangkahi persetujuan DPR. Saya rasa ini pun cukup fatal. Pertama, perubahan atas penetapan kuota haji nasional berkonsekuensi pada perubahan postur anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan haji. Tadi pun dikuatkan oleh pimpinan, di mana anggaran tersebut dikelola oleh BPKH yang bersumber dari dana jamaah. Artinya setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas request Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji ini wajib Pak, kalau kubro Pak, atas persetujuan DPR dalam kapasitas DPR sebagai pengawas eksternal BPKH dan Kementerian Agama. Lalu dasarnya apa? Ini saya ketemu nih Pak, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji disebutkan besaran pengeluaran
untuk penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR. Pasal 16 juga nih Pak, disebutkan besaran persentase nilai manfaat keuangan haji ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR. Nyambung pasal 26 huruf E, BPKH wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri dan DPR. Kemudian pasal 54 disebutkan pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR. Dengan demikian Pak, klaim Anda barusan yang menyebut kewenangan pengaturan kuota tambahan ada pada Menteri Agama sehingga tidak perlu memperoleh persetujuan DPR, kami nilai sangat fatal. Ini melanggar undang-undang loh Pak. Terima kasih. Oke, saya boleh lanjutkan yang tadi ya. Oke. Kita tetap mengikuti saudara saksi. Kita tidak usah dulu bersitegang yang kita putuskan. Dirjen membuat keputusan nomor 83 tahun 2024 tentang juknis pelaksanaan pembayaran pelunasan BP 2024. Saya meyakini bahwa Dirjen ini adalah direktur dalam negeri. Suratnya saksi. Apa isinya ini? Ini keputusan Dirjen Pak. Direktur dalam negeri ngasih pengantar aja Pak, mohon izin. Apa isinya? Isinya terkait tata cara pelunasan. Berapa yang dilunasi? Siapa saja yang melunasi? Coba. Itu yang dibacakan tadi, serahkan ke Pansus Pak. Siap. Apa itu isinya? Isinya terkait tata cara pelunasan Pak. Ntar saya cari ntar saya kirim Pak. Kan, maksudnya di situ yang disuruh melunasi itu berapa jumlahnya? Karena di sini di 9 Januari sudah disebutkan bahwa mencantumkan nilai manfaat sesuai Raker 27 November. Ini mereka ini tidak konsisten nih. Di satu sisi memakai hasil Raker, di sisi lain KMA. Kalau menguntungkan bagi dirinya KMA. Tidak ada taat asas. Ya Kemenak juga. Gimana saksi? Siap. Ini isinya 203.320 Pak, jamaah. Oke, berarti itu KMA. 203.000 itu kan KMA. Berdasarkan, ya, berdasarkan KMA berdasarkan dan ini kuota 221.000. Ya. Dikurangi 8%. Ya. Berapa duitnya yang harus dilunasi? Dari mana dapat duitnya itu? Ya. Kan anggaran itu dia program, jadi kalau buku itu programnya kiri, uangnya kanan kan. Jadi di sini dia programnya kemana, uangnya kemana. Seharusnya itu matching. Nah, jadi kita programnya begini, uangnya segini gitu. Ya. Iya kan? KMA-nya kemana? Berapa uangnya Pak? Saya nggak paham tuh masalah duitnya Pak. Ya. Ini catat ya. Direktur dalam negeri tidak paham mengenai uang yang harus dibayar oleh jamaah. Kalau yang dibayar jamaah kan sesuai dengan keputusan bersama itu. Berarti tentang kewajiban hasil Raker berarti ya? Ya kalau di KMA ini, di KMA dan Kepdirjen itu hanya jumlah jamaahnya Pak. Ya tentang uangnya kembali lagi merujuk ke hasil Raker. Ya, dengan dirlola nanti Pak. Jadi uang. Ya. Pertanyaan saya, mungkin terakhir nanti yang lain. Dalam hal operasional haji, ini kan butuh anggaran nih. Kemenak butuh anggaran Pak operasional haji. Kebutuhan anggaran untuk operasional haji itu landasan hukumnya KMA atau hasil Raker? Bukan keputusan Raker, karena itu kebutuhan duit kan.
Ini ada operasional. Kita jumlah haji kita 241.000 dalam raker, maka butuh anggaran sekian. Berdasarkan mana permintaan anggaran? Itu Pak Dirlola Pak yang pemenang itu Pak. Ya. Dalam negeri terkait kota, ya tatkala itu kan kita begitu sudah pelunasan. Pelunasan itu kan jamaah melunasi ke bank kan. Oke, Ya. Nah, Ya. cukup. Berarti Bapak tidak tahu. Ya.